Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ayo kita pergi dan lihat siapa yang berani mengendalikan binatang dewa dari dunia Taisuku. Ucap 893. 927 tidak banyak bicara dan sepenuhnya mematuhi instruksi 893. Segera keduanya pergi menuju kehampaan barat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan arah yang mereka tuju bukanlah tempat lain melainkan bintang Wanxiang tempat Xiaoyan berada. Xin kembali ke tempat pelelangan. Pada saat harga tertinggi dari binatang dewa palsu mencapai nilai 20,5 miliar, jelas ada banyak bos kaya dan orang kuat yang sangat tertarik dengan binatang buas dari dunia Taisu. Lagi pula sangat kecil kesempatan untuk bisa bersentuhan dengan hal-hal dari dunia Taisu. Sepertinya mereka tidak asing dengan dunia Taisu. Dari sini terlihat bahwa eksistensi dari dunia Taisu sudah lama menyusup ke dunia cabang milik dunia Sensi. Xiaoyan tenggelam ke dalam pemikiran. Di dunia Sensi masih sangat sulit untuk menemukan informasi tentang eksistensi dari dunia Taisu. Tetapi di dunia Xuanyin ini, bahkan eksistensi dari dunia Taisu muncul di pelelangan secara terang-terangan. Mungkin sang ratu sengaja menunjukkannya pada Xiaoyan. Meskipun itu hanya binatang buas, tetapi makhluk itu juga akan dihadapi dunia Sensi di masa depan. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Sejujurnya dia juga tertarik dengan binatang dewa palsu ini. Tetapi dia sudah tahu informasi penting dari Zanlao, yaitu hal-hal milik dunia Taisu bukan sesuai yang bisa digunakan dengan enteng. Dunia Taisu dapat mengintai melalui armor dewa palsu, termasuk binatang dewa palsu sekalipun. Jadi meskipun benda itu terlihat menggoda, sangat mungkin membawa bencana bagi dirinya sendiri. Tidak mungkin harimau ekstrim dewa palsu ini muncul di dunia Xuanyin tanpa alasan. Pasti ada keberadaan lain dari dunia Taisu di sini. Dibandingkan dengan kuil pemburu dewa, mereka yang berasal dari dunia Taisu akan lebih mengancam. Ucap dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan bisa saja kembali ke Sensi dalam 500 tahun. Tetapi sebelum itu Xiaoyan berharap untuk mendapatkan kembali energi dunia di alam Xuanyin. Dan pada saat yang sama dia harus berusaha keras untuk menjadi keabadian kaisar. Kalau tidak, bahkan jika dia kembali, akan sangat sulit untuk menghadapi 10 Raja Roh Agung dari Istana Surga Manusia. Di Istana Surga Manusia, apakah itu Kui Jun atau Raja Roh lainnya, ketika tidak ada misi, sebagian besar waktu dihabiskan dalam pengasingan. Xiaoyan tidak tahu apakah itu karena isolasi dunia, sehingga hubungan antara Xiaoyan dan Kui Jun tidak kuat, dan beberapa informasi yang dapat diperoleh Xiaoyan terputus-putus. Namun Xiaoyan juga mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Misalnya Istana Surga Manusia memang terhubung dengan dunia Taisu. Tampaknya bagi Istana Surga Manusia, keinginan terbesar mereka adalah melihat dunia Sensi musnah. Jelas pikiran dan jiwa mereka sudah sepenuhnya disusupi. Adapun siapa sebenarnya di belakang mereka, pasti merupakan eksistensi yang sangat kuat. Sejauh ini dari ingatan Kui Jun itu sendiri, Xiaoyan tidak menangkap berita tentang siapa kekuatan di belakangnya. Seolah-olah keberadaannya sangat rahasia, yang bahkan Kui Jun hanya tahu sedikit. Tetapi ada satu hal yang pasti di Istana Surga Manusia saat ini, yaitu mereka dengan panik memperluas kekuatannya dengan tujuan mempersiapkan perang. Mereka tahu bahwa dunia Taisu akan menyerang dunia Sensi, dan mereka sangat tidak sabar akan hari itu. Jadi meskipun Istana Surga Manusia bisa dikatakan bagian dari dunia Sensi, tetapi mereka adalah pisau tajam di dalam dunia Sensi. Oleh karena itu perang dunia di masa depan tidak hanya menghadapi invasi dari dunia luar, tetapi juga ancaman internal Sensi. Bagi Sensi hal ini akan menjadi ujian hidup dan mati, dan situasinya mungkin lebih parah dari yang dibayangkan Xiaoyan. Pada saat ini harimau ekstrim dewa palsu mengeluarkan semburan raungan yang mengejutkan puluhan ribu orang di rumah lelang. Xiaoyan juga bisa merasakan fluktuasi mengesankan yang datang dari harimau ekstrim dewa palsu.
Sementara semua orang masih menonton harimau ekstrim dewa palsu, kelompok orang dari klan makam pedang dewa gila akhirnya datang ke ruang VIP seusai panggilan Xiaoyan. Begitu mereka masuk, patriark klan mereka langsung menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia melepas kotak pedang di belakangnya, berlutut dan membungkuk di depan Xiaoyan, lalu mengabadikan kotak pedang dengan kedua tangan. Ada 9 pedang di kotak pedang. Semuanya adalah pedang paling terkenal di klan makam pedang dewa gilaku. Meskipun mereka tidak sebagus pedang pembunuh 7 abadi yang ditinggalkan oleh nenek moyangku, mereka pasti tidak buruk. Aku harap senior akan bersedia melakukan pertukaran denganku. Jika klanku tidak memiliki 7 pedang pembunuh abadi itu, mungkin klanku akan hancur. Selama senior bersedia menyerahkannya, aku, Lutong, ingin menjadi lembu atau kuda untuk senior. Aku akan memberikan segalanya, termasuk kehidupan, ucap patriark klan yang bernama Lutong itu. Ekspresi wajahnya sangat serius. Dan setelah dia selesai berbicara, semua orang di belakangnya juga berlutut dan sujud. Hal ini menunjukkan bahwa pedang pembunuh 7 abadi benar-benar sangat penting. Aku tidak menginginkan hidupmu, dan aku tidak peduli apakah klanmu hancur atau tidak. Yang lama dan yang baru akan diganti, yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan mati. Itu sudah menjadi aturan dunia, ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Senior, jika kamu tidak mau, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Apakah hanya untuk mempermalukan kami? Ucap Lutong menggertakkan giginya. Xiaoyan tidak berbicara. Pada saat ini seorang petugas telah mengirim 7 pedang pembunuh abadi ke depan Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan bergerak dan ke-7 pedang panjang itu mengeluarkan suara pedang, lalu tersapu keluar dari batu hitam. 7 pedang panjang semuanya digantung di depan Xiaoyan. 7 pedang ini sangat bagus. 9 pedang di kotak pedangmu tidak sebanding dengan ke-7 pedang ini. Aku bukan orang yang baik. Ke-7 pedang ini tidak banyak berguna bagiku. Tetapi kamu harus menukarnya dengan nilai yang sama, ucap Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit. Dengan kedua jarinya yang terampil, pedang itu berputar-putar selama beberapa saat sebelum kembali ke batu hitam lagi. Pada saat ini mata Lutong penuh dengan kengerian. Matanya gemetar saat menatap Xiaoyan. Dalam waktu singkat Xiaoyan bisa mengendalikan 7 pedang pembunuh abadi dengan sempurna. Selain membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat, juga membutuhkan sesuatu yang lebih penting daripada bakat kekuatan jiwa. Dari waktu yang singkat tadi, Lutong sudah merasakan bahwa Xiaoyan tampaknya lebih berbakat darinya. Senior, selain 9 pedang ini, kami juga akan menambahkan peta rahasia. Aku tahu bahwa dengan kekuatan senior, mungkin hal-hal yang kami miliki sangat sulit menarik perhatianmu. Tapi aku harap senior akan bermurah hati untuk memberikan 7 pedang pembunuh abadi, ucap Lutong bersujud dengan berat dan suaranya bergema di ruang kristal. Apakah ada rahasia khusus yang disembunyikan di pedang pembunuh 7 dewa? Tanya Xiaoyan. Sejujurnya pedang ini bisa membuka tanah leluhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Sekarang klan kami menghadapi ancaman musnah oleh beberapa klan gabungan. Satu-satunya cara untuk membuka tanah leluhur adalah dengan menggunakan energi pedang nenek moyang kami. Dengan cara ini kita pasti bisa bertahan melawan musuh, ucap Lutong memandang Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Dia juga tahu bahwa penyembunyian apapun di hatinya akan dilihat oleh Xiaoyan. Jadi lebih baik langsung menjelaskannya sebenarnya dan mengatakannya sebenarnya untuk meraih kesempatan. Xiaoyan memandang Lutong dan mengulurkan telapak tangannya. Melihat ini Lutong segera menyerahkan kotak pedangnya kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Lutong tertegun sejenak dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera dia mengeluarkan sebuah gulungan gambar dari cincin penyimpanannya. Tapi peta ini aneh dan tidak lengkap, dan dia menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan hormat. Aku tidak menyembunyikan dari senior bahwa gambar ini tidak lengkap. Tetapi jika senior tertarik dengan barang ini, asalkan senior mau menukarnya, aku punya barang lain yang bisa dicocokkan dengan gambar ini, ucap Lutong sepertinya tahu apa yang diinginkan Xiaoyan. Matanya langsung berbinar dan dia berkata dengan cepat, "Oh, ceritakan rincinya," ucap Xiaoyan menunjukkan rasa minat.
Lutong tidak berniat menunda. Apa yang dia inginkan adalah melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkan pedang pembunuh 7 abadi dari tangan Xiaoyan. Lutong lalu berkata, ditakdirkan untuk dimakamkan. Jika seseorang dapat memasuki istana abadi yang jatuh ini, hartanya pasti berada di atas pedang pembunuh 7 abadi. Ucap Lutong memandang Xiaoyan dengan tegas. Mata Xiaoyan acuh tak acuh. Tanpa banyak ekspresi di wajahnya, tapi dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gambar sisa di tangan Lutong. Namun pada saat ini Xiaoyan mendadak mengerutkan keningnya, dan kekuatan jiwa tingkat domain langsung menyelimuti Lutong. Gambar duplikat? Benda ini hanya salinan. Aku tidak tahu berapa banyak salinan yang telah kamu buat sebelumnya, dan berapa banyak orang yang telah kamu tipu dengan cara ini. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Saat berbicara ada aura pembunuh yang memancar darinya. Wajah Lutong tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah batu giok di tangannya dan dengan cepat menyerahkannya kepada Xiaoyan. Senior, tolong tenang dulu. Aku tahu bahwa peta sisa adalah salinan, tetapi senior akan mengetahuinya saat senior memeriksa slip giok ini. Ucap Lutong. Slip batu giok di tangan Lutong ditangguhkan di udara, dan kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menarik kembali kekuatan jiwanya. Baru saat inilah ada keterkejutan melintas di wajah Xiaoyan. Sungguh slip giok yang aneh, gumam Xiaoyan. Aku mendengar bahwa slip giok ini dibawa keluar dari hutan belantara abadi. Senior dapat mengamatinya dengan hati-hati. Garis-garis pada slip giok sangat mirip dengan gambar sisa. Jadi aku menyimpulkan bahwa slip giok pasti berasal dari hutan belantara abadi. Dengan kekuatan jiwaku, aku tidak dapat menembus ke dalam slip giok. Tetapi aku yakin bahwa slip giok ini pasti mengandung informasi yang berguna. Kuharap senior akan memenuhinya. Ucap Lutong membungkuk dengan berat lagi. Xiaoyan mengambil slip giok dan gambar sisa. Setelah itu dia akhirnya mengirim 7 pedang pembunuh abadi kepada Lutong. Baiklah. Pertukaran disepakati. Ucap Xiaoyan. Adegan ini langsung membuat Lutong sangat gembira. Ada ketidakpercayaan di wajahnya. Melihat 7 pedang di atas batu hitam di depannya, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Terima kasih senior, terima kasih. Ucap Lutong dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan menangkupkan tinjunya ke Xiaoyan berulang kali. Kebaikan ini aku akan mengingatnya di dalam hati. Di masa depan jika senior membutuhkan bantuan, kami klan Makam Pedang Gila akan siap melakukan yang terbaik. Tentu saja premisnya adalah klan kami bisa menang dalam pertempuran. Pada saat itu aku berharap bahwa senior dapat berkunjung. Kami berjanji akan menyambut Anda sebagai tamu terhormat. Ucap Lutong. Bagi Lutong, peta rahasia dan slip batu giok tidak banyak berpengaruh. Dan Lutong tidak menduga bahwa Xiaoyan benar-benar menyetujuinya. Xiaoyan mengangguk, dan setelah Lutong menangkupkan tinjunya, dia segera bersiap untuk pergi. Namun tepat ketika Lutong hendak pergi, tiba-tiba saja suara Xiaoyan keluar lagi. Tunggu sebentar, ucap Xiaoyan. Lutong tertegun di tempat, hatinya juga tegang. Dia berpikir bahwa Xiaoyan mungkin ingin menarik kembali kata-katanya. Jika Xiaoyan benar-benar ingin menarik kembali kata-katanya, tidak ada yang bisa dia perbuat. Senior, apakah kamu punya saran lain? Ucap Lutong masih berbalik dan menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan lengan jubahnya, dan kotak pedang di depannya terbang ke arah Lutong. Lutong terkejut. Dia memeluk kotak pedang yang berisi 9 pedang itu. Baginya 9 pedang itu sebenarnya sangat penting, dan mereka juga membawa harapan untuk klan Makam Pedang Dewa Gila. Lutong yang sedang memegang kotak pedang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Ada kilauan di matanya. Senior, 9 pedang adalah semua upaya yang melelahkan dari klan Makam Pedang Dewa Gila. Setiap pedang mengandung energi pedangnya sendiri. Benda ini sama sekali bukan hal yang fana. Jika senior tidak menerimanya, aku merasa tidak nyaman. Ucap Lutong tiba-tiba menunjukkan kepanikan. Aku menggunakan penggaris sebagai pengganti pedang. Ke-9 pedang ini akan diberikan kepadamu sebagai hadiah dariku. Tapi ingatlah di masa depan, seorang patriark harus lurus dan tegak seperti pedang.
Tidak peduli apa situasinya, tidak dibenarkan berlutut di hadapan orang lain, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Tapi Xiaoyan tahu bahwa klan makam pedang Dewa Gila benar-benar telah putus asa. Dia rela meninggalkan martabatnya untuk menyelamatkan klan. Mungkin bagi Lutong dibandingkan dengan martabat, kelangsungan hidup seluruh klan jauh lebih penting. Berlutut hanyalah keinginan mendalam untuk melindungi klan dan sekte. Hal ini juga membuat Xiaoyan melihat dirinya sendiri. Mereka hanya mencoba yang terbaik untuk melindungi kampung halaman mereka. Tidak lebih dari itu. Mereka tidak akan ragu jika melepaskan martabat dapat menyelamatkan kampung halamannya. Pada saat ini, 2 garis air mata Lutong jatuh diam-diam dari matanya. Dan dia menangkupkan tinjunya dengan keras pada Xiaoyan. Dia mengingat penampilan Xiaoyan dengan jelas. Selama klan makam pedang Dewa Gila dapat selamat dari pembantaian besar-besaran di masa depan, Lutong pasti akan menyebarkan Xiaoyan ke seluruh dunianya. Terima kasih senior atas saranmu. Junior ini mengerti, ucap Lutong. Xiaoyan mengangguk, lalu berkata lagi, karena pedang telah diberikan kepadamu, aku harap kamu dapat menepati janjimu. Kamu harus bertahan dan menyiapkan anggur yang baik ketika aku berkunjung. Ucap Xiaoyan sudah berbalik saat berbicara. Lutong mengangguk berat lalu berkata, itu pasti. Ucap Lutong sambil melihat punggung Xiaoyan dalam-dalam. Setelah itu dia pergi bersama semua orangnya. Setelah Lutong pergi, kelinci Bingyun yang telah berubah menjadi kelinci sedikit menyeringai. Kemunafikan, ucap kelinci Bingyun. Begitu kata-kata itu keluar, keadaan pikiran Xiaoyan yang awalnya tercerahkan segera hancur. Katakan, dari mana asal kata kemunafikan? Ucap Xiaoyan. Kali ini dia siap berdebat dengan Bingyun. Tapi tepat ketika Xiaoyan siap untuk memulai pertarungan verbal dengan kelinci Bingyun, tiba-tiba saja cahaya merah turun dari langit. Itu membombardir lantai rumah lelang tanpa peringatan. Cahaya merah mematahkan rantai yang menjebak harimau dewa palsu. Dan harimau itu meraung marah. Kemudian terbang ke langit dengan jentikan sayapnya. Puluhan ribu orang di rumah lelang telah menaikkan harganya menjadi hampir 30 miliar. Tapi pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat wajah semua orang berubah secara drastis. Dan mereka semua mengangkat kepala melihat ke arah langit. Terbang jelas dilarang di kota Vientiane. Tetapi mereka melihat 2 sosok melayang di udara. Sedangkan untuk 2 sosok itu, mereka memandang ke bawah dengan acuh tak acuh. Berani menyentuh benda dari Taisu. Kalian harus mati, ucap salah satu sosok itu berkata dengan dingin. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Noba sampai akhir. Sampai jumpa.